Yang belum, saya doakan segera bisa monetisasi. Yang sudah monetisasi segera bisa mendapatkan Google AdSense dan tetap berikhtiar berusaha agar akun YouTube, sobat YouTube semuanya makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat YouTube Sadayana. Hari ini saya sedang berada di kantor pos Cibinong di Jalan Raya Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, hari ini akhirnya saya mendapat salah satu kebahagiaan, salah satu pencapaian saya selama berada di YouTube. Hari ini, sobat YouTube semuanya, saya mendapatkan apa yang selama ini saya tunggu-tunggu, yaitu Google AdSense. Inilah surat cinta dari Malaysia ya. Nah, ini Google AdSense yang di dalamnya berisi nomor PIN ya. Ini kebahagiaan buat saya dari Google AdSense yang beralamat di Malaysia ini ya. Di Malaysia di mana ya udah? Tokbek nomor 1586 spesial proyek unit Pos Malaysia Internasional. Pos Malaysia Jalan KLIA 16400 Malaysia. Inilah yang disebut oleh sobat YouTube surat cinta. Inilah salah satu syarat bagi kreator di YouTube untuk bisa tetap eksis, tetap berkembang, mengembangkan video-videonya dan mendapatkan royalti. Nah, ini Google AdSense ya. Nanti di dalamnya katanya di dalam Google AdSense ini ada nomor PIN. Nomor PIN ini jadi salah satu syarat untuk kita bisa mendapatkan honor dari Google AdSense, ditransfer ke rekening bank kita. Nah, untuk bisa ada di dalam ini ada nomor PIN ya. Seperti apa pencapaian saya selama ini, nanti di rumah saya akan bercerita bagaimana saya bisa sampai ke tahapan ini, ke pencapaian ini. Tidak mudah bagi saya yang sebagai kreator yang masih amatir, bisa membuat video, mengedit dengan masih ala kadarnya, lalu bisa mengupload, diterima, ada yang suka, ada yang subrek, alhamdulillah ada yang komentar, ada yang berbagi, hingga saya bisa monetisasi. Dan hari ini saya bisa ke tahapan mendapat Google AdSense. Atur nuhun, alhamdulillah sobat YouTube semuanya. Nanti di rumah saya akan teruskan bercerita bagaimana saya bisa mendapatkan seperti ini. Atur nuhun sekali lagi, saya sedang berada di kantor pos Cibinong di Jalan Raya Tegar Beriman. Ini saya ambil langsung ke kantor posnya, tidak menunggu di rumah. Sebab ketika sobat YouTube mendapat surat dari Google AdSense, sebaiknya langsung jemput bola atau datang langsung ke kantor pos. Nah, ini ada teman-teman yang di kantor pos. Atur nuhun. Nanti kita lanjutkan sobat YouTube semua yang di wilayah Bogor, terutama di Cibinong. Jika ingin mengambil surat dari Malaysia dari Google AdSense, lebih baik datang langsung ke kantor pos. Jangan fasib di rumah. Kalau memang sudah ada pemberitahuan di Google, lebih baik datang langsung ke kantor posnya menanyakan tugasnya. Nah, di sana ya tuh. Kalau dari depan sini jalan raya masuk, langsung lurus ke sana nah. Lurus sana, nah ini belok kanan. Nah, ini bisa menanyakan di situ ya. Di kantor pos Cibinong Jalan Raya Tegar Beriman. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semuanya, sekarang saya sudah berada di rumah, di saung saya di Nanggewer, Cibinong, Bogor. Tadi sekitar jam 3 sore hingga jam 4 saya di kantor pos Cibinong di Jalan Tegar Beriman ya, untuk mengambil Google AdSense. Ya, saya ambil Google AdSense dulu ya. Nah, ini ya, sekarang ini saya sudah mengambil ini Google AdSense. Ini yang selama ini saya nantikan, yang selama ini saya impikan, Google AdSense. Mungkin teman-teman sobat-sobat YouTube lainnya lebih awal, lebih dulu sudah mengalami mendapatkan Google AdSense. Sedikit mau berbagi pengalaman sampai saya bisa mendapatkan ini ya, sampai Google AdSense. Saya akan berbagi pengalaman yang saya rasakan, pengalaman yang saya
hadapi dari mulai tujuan awal membuat video YouTube hingga hari ini. Sobat YouTube semuanya, saya ini dalam dunia YouTube itu masih baru, belum ya kira-kira 1 tahun yang lalu lebih aktif ya, mulai Agustus ya tahun yang lalu. Sekarang udah Agustus lagi, udah mungkin pas setahun aktif di YouTube, aktif di sini tidak hanya menonton, tapi berusaha untuk mengunggah video-video yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat, untuk teman-teman saya, untuk murid-murid saya, untuk semua orang-orang masyarakat yang menginginkan konten video yang lebih informatif, yang lebih edukatif. Seperti itu semuanya. Jika ingin tahu, sehari-hari saya itu secara profesi mengajar di SMA Negeri 1 Cibinong sebagai guru honorer. Ya, sekolah ngajar di SMA Negeri, tapi statusnya honorer. Alhamdulillah selama ini saya di guru honorer mendapat gaji honorarium, lebih tepatnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Besar tidak, kecil pun tidak, bagi keluarga saya yang 3 orang itu memang secara nominal itu belum cukup, ya. Tahu sendiri bagi guru honorer ya, banyak ceritanya, banyak beritanya, tapi biarkan itu, tetap saya tekuni, tetap saya jalani. Saya mencintai profesi guru, bahkan mengajar itu bukan ketika saya sudah lulus kuliah. Ketika jadi mahasiswa pun saya sudah mengajar di sekolah-sekolah di Bandung, termasuk ketika kuliah kerja nyata KKN di Garut. Saya juga mengajar di MTS di Bayombong. Lalu ketika pandemi mulai terjadi tahun yang lalu di Indonesia, kebutuhan saya untuk beraktif di YouTube itu makin tertantang, makin untuk lebih proaktif, ya. Adapun video yang di YouTube, ya, awal saya mengunggah video itu rupa-rupa saya kebingungan mau video seperti apa ya. Begini, tujuan awal saya membuat konten kreator, konten di YouTube, tujuan awalnya itu, ulang lagi, tujuan awal saya membuat video lalu diunggah ke YouTube itu pada awalnya hanya keisengan semata, hanya tidak terlalu diseriusi. Tapi ketika ada satu video, di awal-awal video saya ada respon yang sangat cepat, terbilang bagus. Oh, ternyata video yang saya unggah ini disukai oleh komunitas tertentu. Mungkin bagi mereka yang menonton jadi hiburan, bagi sebagian kalangan jadi bahan pendidikan. Makanya ketika ada video disukai, dikomentari, bahkan oleh sobat YouTube dibagikan ulang, itu bagi saya semacam motivasi. Nah, saya berpikir jika membuat konten video yang asal atau hanya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang temporer, saya akan kelabakan, sebab waktu saya itu sangat sempit. Sehari-hari Senin sampai Jumat mengajar di SMA 1 Cibinong, tidak bisa. Nah, makanya ketika membuat konten-konten video selanjutnya, berusaha direncanakan, dipikirkan, dituliskan, baru diaplikasikan. Hingga saat ini konten video saya itu rupa-rupa beragam. Kan kalau menurut teorinya, menurut para kreator YouTube yang lebih senior, yang lebih awal, bagusnya itu video di akun YouTube kita itu tematis. Nah, kalau olahraga ya olahraga isinya, atau masakan kuliner, masakan,
tips and tricks di YouTube, ya itu semuanya harus tematis, berdasarkan klasifikasinya masing-masing, berdasarkan kemampuannya. Nah, tapi saya ingin seperti itu, inginnya tematis, inginnya sesuai klasifikasi video itu. Tapi seiring berjalan waktu, video-video saya itu semuanya saya masukkan, mau itu video-video pembelajaran, video wisata alam, video fenomena remaja, video UMKM, bahkan video hobi, saya masukkan. Bagi saya itu bagian dari pembelajaran. Ke depan secara perlahan akan menemukan jalannya, akan menemukan ritmenya seperti apa, video-video yang lebih sesuai dengan kemampuan saya, dengan peluang yang dihadapi. Lalu terkait ini, saya mendapatkan Google AdSense itu bukan perkara yang mudah. Walaupun saya punya dalam tanda kutip calon masa, dalam hal ini murid-murid sekolah atau teman-teman guru, tidak otomatis saya membuat video dibagikan ke murid mereka langsung memberi like, subrek atau komentar. Tidak. Bahkan saya sendiri tidak meminta-minta kepada murid saya untuk mensubrek, untuk like, apalagi membagikan. Tidak pernah seperti itu. Prinsip saya ketika membuat video, ya bikinlah video yang sesuai kemampuan saya. Ditawarkan memang betul harus ditawarkan, kan karena seperti dagang ya. Ketika punya video di YouTube ingin disukai, ingin ditonton, ya tawarkan ke orang lain. Tapi saya sendiri tidak mau, hingga saat ini tidak mau untuk meminta-minta, apalagi memelas-melas, bahkan sampai memaksa untuk pemirsa YouTube saya untuk mensubrek, like, mengomentar, berbagi. Khusus untuk siswa saya hanya meminta video yang sesuai pembelajaran, sesuai dengan kurikulumnya. Itu bagian dari pembelajaran luar jaringan. Nah, itu di tempat rumah saya ada yang lewat pedagang. Ya, saya syuting ya seperti ini. Mangga Bang. Ya, syuting seperti ini, manual saja, maklum masih amatir. Ya itu, saya ketika kita membuat video, kita ke teman-teman minta like, subrek, saling subrek balik. Bagi saya pribadi itu saya kurang cocok, kurang sesuai. Ada mungkin konten kreator YouTube yang lain bisa seperti itu, tapi saya pribadi tidak seperti itu. Saya membuat video ditawarkan, kalau mereka suka ya alhamdulillah, tidak suka ya sangat wajar. Itu kan hak privasi masing-masing, tidak ada paksaan dalam membuat kesukaan seseorang, ya tidak ada paksaan. Inginnya saya natural saja ketika orang-orang mau like, mensubrek video-video saya, ya itu natural, alami, dari dirinya, dari hatinya, bukan karena wah kasihan nih teman saya atau kasihan guru saya, enggak. Saya tidak seperti itu. Nah, semua diberi kebebasan. Nah, itu satu. Nah, jadi like, subrek yang ada di saya itu insya Allah si bagus membershare berdasarkan keinginan mereka yang memberi like, subrek. Itu satu. Yang kedua, video-video yang saya unggah, yang saya upload itu sesuai dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, bukan mengada-ngada, bukan disekenariokan, bukan, ya sesuai aja. Saya berangkat dari jurusan pendidikan, jurusan program studi sastra Sunda Universitas Pajajaran Unpad, maka saya Jasipudin membuat video yang terkait dengan kebudayaan Sunda, karena itu yang saya alami, karena itu yang saya sedikit kuasai. Video-video bahasa Sunda, video-video pembelajaran bahasa Sunda, video-video filosofis kesundaan, sejarah Sunda, sejarah Bogor, ya, karena itu yang selama ini yang saya geluti, kan, yang saya sukai. Makanya video-video yang disukai, yang paling banyak like-nya, yang paling banyak subreknya, selain video fenomena remaja seperti
lahir liar, ada peristiwa tawuran, itu yang paling banyak. Yang kedua, subscribe terbanyak, like terbanyak, komentar terbanyak. Video-video saya itu adanya di video kebudayaan Sunda, video bahasa Sunda dengan bahasa diperbandingkan dengan bahasa Nusantara, misalnya bahasa Sunda dengan bahasa Aceh, bahasa Sunda dengan bahasa Batak, perbandingan bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, perbandingan bahasa Sunda dengan bahasa Bugis. Nah, itu ternyata lebih banyak yang sukanya, lebih banyak yang komentarnya, lebih banyak yang like-nya. Nah, itu yang kedua, sebab saya tahu itu ketika melihat di Google, di analitik ya, di akun di YouTube ya, di analitik ya, di YouTube Studio, mohon maaf, di YouTube Studio dicari kan, bisa dicari, oh ini jumlah like-nya, jumlah yang subscribe-nya, jumlah yang komentarnya, bahkan jangkauannya, jenis kelaminnya, laki-laki perempuannya ketahuan di YouTube Studio. Nah itu ya, jadi pertama saya membuat sampai bisa monetisasi, sampai bisa mendapat ini ketika jumlah subscribe-nya itu bukan karena paksaan, tapi murni apa yang saya lakukan videonya. Orang suka silahkan, tidak suka ya tidak menjadi masalah. Yang kedua, hingga bisa monetisasi, hingga bisa mendapat Google AdSense, video-video itu apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan sedikit apa yang saya kuasai, harus saya membuat konten video. Lalu yang ketiga, ketika saya monetisasi, kan saat monetisasi itu minimal 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe ya. Nah saya itu bisa monetisasi itu jam tayang udah lebih 4.000, udah melebihi 4.000, udah hampir 4.100-an, tapi subscribe-nya saya masih kurang. Jika teman-teman yang lain jumlah subscribe-nya lebih banyak, jam tayangnya masih kurang, saya kebalik, jam tayangnya udah melebihi 4.000, subscribe-nya masih kurang. Nah, saya bisa monetisasi itu ketika jumlah subscribe itu kira-kira 1.040-an mungkin, kurang dari 100, jam tayang udah lebih 4.100, ya udah lebih banyak jam tayangnya. Nah, lalu ketika monetisasi tidak lebih dari 2 hari, ya, ketika monetisasi tidak lebih 2 hari. Syaratnya itu kenapanya itu saya kira video-video saya itu tidak ada yang melanggar hak cipta, tidak menggunakan musik orang lain, musik apapun saya usahakan tidak melanggar hak cipta. Makanya video-video saya itu langsung aja, tidak ada opening musiknya, tidak ada jingle atau apapun, natural aja, alami saja, suara angin, desir angin, deru motor, bahkan gemercik air. Itu jadi bagi saya itu jadi musik yang lebih mengena. Bukan berarti saya anti musik, anti ilustrasi, tapi hingga saat ini saya belum mampu untuk mengeditnya, belum siap untuk mengkreasinya. Makanya video-video saya, baik video yang pembelajaran maupun video yang di alam, bahkan video-video wisata itu tanpa musik. Musiknya musik alam aja, desir angin, gemercik air, kecipak ikan, deru mobil, kendaraan, berseliweran, nggak jadi masalah. Bagi saya, publik seperti itu pun banyak ada yang menyukainya. Itu ya, yang ketiga itu. Yang keempat, hanya berbagi pengalaman saja, bukan berarti saya lebih hebat, bukan saya lebih jago, tapi ini hanya berbagi pengalaman saya, bisa monetisasi dan bisa mendapat Google AdSense ya. Nah, ini syarat untuk bisa mendapat honor. Tapi honorarium bagi saya itu bukan yang utama, bukan yang segala-galanya. Ini hanya sebagai salah satu motivasi saja. Bagi saya membuat konten kreasi, membuat konten di YouTube itu tujuan utama saya, seperti yang telah saya ungkapkan di video sebelumnya. Membuat konten di YouTube itu bagi saya sarana untuk hiburan, sarana untuk pendidikan, dan juga sarana untuk saling silaturahim, saling mengenal di antara kita, di antara konten kreator, di antara penonton, di antara orang-orang yang terkait dengan kita. Terus terang saja,
beberapa video saya memengaruhi kehidupan yang saya syuting, yang saya videokan. Beberapa pedagang kecil, dalam bentuk kecil, itu setelah saya videokan lalu diunggah ke YouTube, jumlah pengunjungnya jadi yang tadinya sedikit bertambah, yang sudah banyak makin dikenal oleh konsumennya. Ada beberapa yang itu dilihat dari ketika saya langsung datang ke pedagang tersebut, mendengar dari tangga-tangganya, setelah saya YouTube kan, mereka merasa terbantu, mungkin merasa diiklankan, dipromosikan. Nah, untuk pedagang-pedagang seperti itu, saya membuat konten YouTube itu bagi saya mah gratis, tidak mesti membayar. Prinsip saya, ketika saya suka dan itu layak untuk dipublikasikan, saya tanpa diminta, tanpa dibayar pun dengan senang hati untuk memvideokannya, bahkan memviralkannya. Apa diviralkannya? Saya divideokan, di YouTube kan, lalu saya bagikan ke berbagai media. Nah, bagi saya itu hal yang sangat wajar dan mereka layak untuk diapresiasi. Ya, seperti komunitas UKM, komunitas wisata. Wisata ya, termasuk wisata di Sukamakmur, di Cisarua, di mana pun itu ya. Makanya ketika saya mendapatkan ini, bagi saya itu bonus saja dari apa yang telah saya capai, dari apa yang telah saya lalui. Toh ketika saya sudah mendapat Google AdSense pun, PIN pun, yang di sini di dalamnya ada PIN ya. Itu bukan, kita itu tidak otomatis kaya raya, tidak otomatis langsung banyak uang. Toh ketika dapat ini honor dari Google AdSense, dari YouTube ke rekening kita itu tidak langsung hari itu juga, mesti ada minimalnya ya. Kira-kira kalau dirupiahkan, kalau udah lebih dari 1.300.000 baru dikirim ke kita. Nah, saya hingga saat ini belum mencapai itu, cuman nominalnya di studio YouTube sudah ketahuan ya. Itu pengalaman saya. Itu apa yang saya rasakan. Teman sobat-sobat YouTube yang lain tentu berbeda pengalamannya, berbeda jalannya. Adapun karena ini bentuk kesenangan saya, kebahagiaan saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini membantu saya, ya, terutama para subscriber, teman-teman saya di berbagai komunitas kebudayaan. Adapun yang paling banyak penonton saya itu di komunitas remaja, di fenomena remaja. Yang kedua itu penonton saya itu yang paling banyak itu di komunitas kebudayaan Sunda. Yang ketiga penonton saya yang terbanyak itu dari komunitas alam. Keempat UKM. Kelima ya itu, kelima baru anak sekolah. Karena sebagian video saya wajib tontonkan, beberapa materi saya wajibkan ditonton untuk disimak, dituliskan sebagai bahan ajar, salah satu bahan ajar. Alhamdulillah sekarang sudah buku, masing-masing siswa sudah ada medianya, sudah ada bukunya, tinggal pilih, tinggal kreativitas siswa ya. Lalu penonton saya terbanyak selanjutnya itu dari komunitas apa tadi ya, fenomena sosial remaja, komunitas bahasa dan budaya Sunda, ya, terutama bahasa Sunda Bogor, bahasa Sunda Jasinga, bahasa Sunda Majalengka, bahasa Sunda Kuningan, bahasa Sunda Aceh, bahasa Sunda Batak, bahasa Sunda dengan bahasa Bugis. Lalu komunitas wisata, komunitas UMKM, dan komunitas pendidikan yaitu siswa, dan komunitas politik. Itulah pengalaman saya hingga bisa mendapatkan ini. Ini saya ambilkan di kantor pos Cibinong di Jalan Tegal Beriman, Kabupaten Bogor. Saya kalau nggak mau pasif, datang aja langsung ke sana untuk memastikan bahwa surat itu sudah sampai. Nanti saya akan buka isinya, sepertinya itu nanti saya buka ya. Ini
Isinya ya pin, nomor pin. Nomor pin saya buka, ini saya buka. Ini untuk AdSense seperti ini ya. Nah, tuh, di dalamnya ternyata ada pinnya tuh. Itu ada pinnya tuh. Ada pinnya tuh. Ada angka-angka. Ya. Nah, saya pengen baca dalamnya. Apa sih kalau saya baca dalamnya? Oh, ini bacanya ya. Kita baca dalamnya seperti apa. Langkah ke 1 ini ada tips-tipsnya ya. Masukkan aduan AdSense. Langkah kedua, setelan PPC alamat, langkah berkirim bit. Ini isinya ya. Ini ya. Seperti itu. Ini sakit tulang. Sobat YouTube semua yang lainnya, saya yakin akan ketahui semuanya. Yang belum, saya doakan segera bisa monetisasi. Yang sudah monetisasi segera bisa mendapatkan Google AdSense dan tetap berikhtiar berusaha agar akun YouTube, sobat YouTube semuanya makin berkembang, makin maju. Mungkin seperti itu saja pengalaman yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Hatur nuhun atas perhatian dan pengertiannya. Saya doakan akun YouTube kita semuanya berkembang dan bisa memberi efek manfaat kepada para penontonnya. Hatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip.